Ada 3 bangunan yang akhirnya ditetapkan sebagai cagar budaya baru Palembang. Penetapan cagar budaya setelah dilakukan sidang rekomendasi penetapan cagar budaya Palembang oleh Tim Ahli Cagar Budaya TACB di Kantor Dinas Kebudayaan Palembang, Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023. Ketua TACB Palembang Dr. Wahyu Rizky Andifani SSMM mengaku sudah menerima 18 objek diduga cagar budaya, namun hanya 3 objek yang dinyatakan lengkap. Ini kan dari 18 terdata 3, karena 3 ini yang lengkap datanya dari pihak mana? Pihak tim pendataan kota diserahkan ke kami. Dari hasil terakhir ya dapatlah 3 itu, karena memang apa yang dibutuhkan itu sudah sesuai. Kriterianya apa, Kak? Ada formulirnya dia, Mas. Formulirnya ada sejarahnya. Kalau dia bangunan arsiteknya seperti apa, terus apalagi ya kayak gitulah, termasuk misalnya bahannya, ornamennya, itu lengkap kalau dia bangunan. Oke, kalau kantor wali kota sama museum kan mungkin itu kelihatan bahwa itu bangunan tua. Nah, kalau untuk di kantor Kejari Palembang itu Kan mau jadi klinik ya, itu ya, klinik. Sebenarnya dia tua juga, tetapi kan masa tua itu kan nggak hanya kolonial abad 18, bisa abad 19, dia abad 20-an, 1936 kalau tidak salah. Nah, itu udah masuk periodenya masuk. oh gitu. Dia merupakan perumahan elit pertama dulu zaman Belanda. Oke, setelah rapat Nanti dilanjutkan hasil dengan rekomendasi kita serahkan ke wali kota. Dari wali kota nanti baru ditetapkan menjadi cagar. Oke. Ya. Dalam kesempatan sama, anggota TACB Palembang, Kemas AR Panji SPD, MSI menjelaskan, kepengurusan TACB Palembang akan berupaya untuk merekomendasikan objek diduga cagar budaya untuk dijadikan cagar budaya. Yang pertama kami ucapkan alhamdulillah untuk pengurusan yang baru ini sudah bisa menetapkan 3 cagar budaya dari beberapa yang sempat diusulkan sebelumnya ya. Jadi kita pilih-pilih yang paling siap, dasarnya yang paling siap, data paling lengkap, kita buat dan kita tetapkan. Nah, dari 3 ini artinya secara teknis kerja sebelum 100 hari, artinya 3 bulan berjalan, kita udah bisa menetapkan 3, berarti 1 bulan kalau di rata-rata 1 cagar budaya. Nah, ke depan kita akan tetap pertahankan prestasi ini, bahwa mungkin setiap sidang kita akan selalu ada yang dihasilkan, sehingga dalam 5 tahun bekerja atau 4 tahun bekerja itu banyak menghasilkan cagar budaya yang ditetapkan di pemerintah Kota Palembang. Nah, itu untuk pengujiannya sendiri itu berkaitan dengan apa, Baik, Kak? Pertama, ya itu tadi ya, dia masuk unsur kriteria dari cagar budaya. Misalnya masuk di usia 50 tahun lebih, punya unsur penting, misalnya punya nilai-nilai dan sebagainya, dan dia ada keterkaitan kesejarahan, ada manfaat yang bisa digunakan seperti itu. Jadi memang dia sesuai dengan undang-undang cagar budaya. Itu yang pertama. Yang kedua ya tadi kita lihat dari kalau tidak kita tetapkan, misalnya ini akan hancur misalnya, atau akan hilang misalnya, itu juga menjadi pertimbangan kita. Yang ketiga, kemauan dari pihak pemerintah, institusi maupun masyarakat. Sebab cagar budaya ini kan tidak semuanya milik pemerintah, ada juga yang melalui institusi seperti misalnya kehakiman, kejaksaan, atau universitas, atau apapun, dan juga yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, tentu kita ingin melibatkan semua stakeholder, bahwa cagar budaya itu tidak perlu ditakuti, bahwa dengan ditetapkan sebagai cagar budaya itu justru dia akan melindungi dari aset-aset kita yang sudah ada sejak lama. Untuk 3 bangunan ini apa, Kak? Apa aja, Kak? Yang pertama, kita menetapkan kantor ledeng. Palembang nyebutnya kantor ledeng atau gedung ledeng, atau sekarang dikenal dengan kantor wali kota. Yang kedua, museum SMB 2 atau Sultan Muhammad Darudin 2. Yang ketiga, bekas gedung atau kantor kejaksaan Palembang. Yang pertama di mana, Kak? Di Talang Semut, yang di Kamang Iwak Kecil. Nah, sekarang sudah tidak digunakan lagi. Sekarang posisinya menjadi gudang, dan ke depan akan dijadikan klinik adiaksa. Artinya kita menyambut baik dari pihak kejaksaan ini punya keinginan untuk menjadikan
bekas gedung yang tidak terpakai itu menjadi cagar budaya. Reporter, Trisno Rusli. Kameramen, Alhadi Farid Palembang Express. Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan ikutin media sosial Palpres lainnya.